pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, dan kepada pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, bahwa vaksinasi ini adalah tujuannya untuk membentengi masyarakat Indonesia dari tul sampai dia kecil agar terhindar dari pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, dengan kerjasama yang baik antara eksekutif, legislatif, dan juga mohon bantuan kepada Bapak-Bapak TNI Polri dalam hal ini di Kabupaten Kayong Utara, diwakili oleh Bapak LO Dandim dan Bapak Kapolres Kayong Utara yang senantiasa semangat membantu pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam rangka untuk mensukseskan vaksinasi ini. Baru saja saya berbicara secara Zoom dengan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SHM. Beliau mentargetkan agar akhir Februari, tadi Pak Kapolres kalau bisa Januari, akhir Februari ini Kayong Utara telah mencapai 80%. Janji beliau kalau mencapai di atas 80%, beliau akan berkunjung ke Kabupaten Kayong Utara dan akan menuntaskan jalan Teluk Melano Prawas. Ini akan saya tagih kepada Pak Gubernur. Jangan main-main. Apalagi hari ini saya telah operasi jantung. Saya telah melewati masa-masa kritis kematian. Jantung saya dibelah ibu bapak karena penyumbatan 6 pembuluh darah. Tapi alhamdulillah setelah bypass jantung ini saya akan bertekad untuk membangun Kabupaten Kayong Utara ini semampu yang saya miliki. Nah, karena itu janji Pak Gubernur tadi yang langsung saya dengar dengan Pak Kapolres, Pak Kadiskes, Pak Ketua DPRD, kita tagih Pak Gubernur. Jangan agak-agak dia. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, karena itu nanti Ibu Dokter mana? Ya, Ibu jelaskan Bu dengan sejelas-jelasnya bahwa vaksin ini aman. Jangan takut, jangan khawatir. Di sekitar kita ini ada dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Percaya saja urusan kesehatan itu kepada dokter. Saya menerima bahwa saya siap di bypass dada saya untuk dibelah operasi jantung ini. Karena atas saran dokter, karena saya yakin urusan kesehatan itu ahlinya adalah dokter, maka tanyakan kepada ahlinya. Dan setiap segala urusan yang bukan dikerjakan oleh ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, karena itu saya berharap bahaya. Kalau tidak vaksin bahaya. Kalau tidak vaksin bahaya. Karena itu sosialisasikan. Gencarkan sosialisasi ini bahwa vaksinasi ini insya Allah aman dan terkendali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kayong Utara membuka secara resmi acara sosialisasi dan kick-off vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan target Pak Kapolres. Kita usahakan akhir Februari, awal Maret nanti sudah mencapai angka 80% lebih. Karena saat ini sudah mencapai angka 68,45%. Hebat dan luar biasa kepada tim COVID-19 Kabupaten Kayong Utara secara keseluruhan. Terutama kepada Dinas Kesehatan, Bapak-bapak dari Polres, Polsek, hingga Babin Kamtibmas yang ada di tingkat-tingkat desa, tentu didukung ibu-ibunya. Kemudian Bapak LO Dandim, Bapak Dan Ramil sampai dengan Bapak Babinsa yang ada di tingkat-tingkat desa, luar biasa. Dan tentu dalam hal ini garda terdepannya adalah Pak Dr. Bambang Suberkah, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara beserta seluruh pasukannya, para vaksinator-vaksinator hingga ke tingkat desa. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 1 dari 8 pasiennya itu adalah anak-anak. Dan sebetulnya angka itu di Asia Tenggara sendiri itu cukup besar. Cukup besar karena seharusnya anak-anak itu di negara-negara lain angkanya
kecil sekali angka COVID-nya, sementara di negara kita ini besar, 1 dari 8 pasien. Atau kalau dari total untuk anak dari bayi sampai 18 tahun itu sekitar 13% dari total yang sudah terkonfirmasi, ya, terkonfirmasi artinya hasil swabnya positif. Itu menderita COVID-19. Nah, anak-anak ini seperti yang Bapak Ibu lihat kan, kalau misalnya anak sakit batuk pilek, kadang awalnya cuma demam biasa, ya. Demam biasa, waktu masih demam biasa pasti tidak masalah, masuk sekolah dulu seperti biasa. Apalagi di kita ini pelajaran tatap muka, mungkin kalau di luar-luar baru heboh sekarang, di Kayong ini sepertinya sudah lama juga pelajaran tatap muka. Di saat anak itu demam, di saat anak itu mungkin terinfeksi saat itu tapi gejalanya belum muncul dan dia tetap masuk sekolah, dia juga memiliki resiko untuk menularkan ke teman-teman lainnya. Mungkin kalau mau dibayangkan, kalau zaman-zaman kita dulu lagi sekolah SD, seperti virus cacar, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat dulu lagi kita sekolah SD, ada 1 anak di kelas kena cacar, besoknya pasti ada 2, 3, 4, 5 anak lainnya kena cacar. Itu yang mau kita cegah dari vaksin COVID ini. Ya. Kenapa sih harus dicegah? COVID ini supaya tidak menular, salah satu tindakannya adalah isolasi. Ya. Kalau misalnya kita lihat, kalau kita sendiri orang dewasa diisolasi, kalau mungkin bisa saya bayangkan, isolasi itu biasanya sebenarnya ruangannya lebih bagus daripada ruang biasa. Satu ruangan yang biasanya 6 orang, di ruang isolasi justru cuma 2 orang kalau dewasa, ya. Jadi nanti di sebelah kita itu untuk orang dewasa, sebelah kita ada orang lain. Untuk orang dewasa saja yang sudah besar, sudah mandiri, usia 30-40-an, diisolasi seperti itu tuh rasanya cukup beban buat mereka. Entah dia lagi demam, sakit kepala, sakit badan, tapi dia harus sendiri di situ. Gak ada orang-orang yang dia cintai, gak ada suami, gak ada istri yang bisa nemenin. Itu udah cukup beban untuk orang dewasa. Sekarang bayangkan untuk anak-anak. Kalau sampai anak kita tertular COVID, menderita COVID, dan gejalanya berat, harus dirawat di rumah sakit, harus dapat oksigen. Di saat diisolasi, bayangkan itu untuk mereka. Mungkin kalau anak-anak memang iya, ibunya boleh masuk ke dalam, menemani. Tapi itu pun akan menjadi beban untuk keluarganya. Di saat ibunya harus menemani anaknya, mungkin anak ini punya adik di rumah, adiknya jadi tidak keurus, karena begitu ibunya masuk ruang isolasi nemenin kakaknya, isolasinya selama 14 hari. Selama 14 hari itu juga orang tuanya tidak boleh keluar dari ruang isolasi itu bersama dengan anak-anaknya. Jadi istilahnya kalau kita bisa mencegah sesuatu yang sepusing itu, kenapa tidak untuk kita memberikan vaksinasi pada anak kita? Lalu yang lain, apakah pasti pertanyaan yang muncul biasanya, vaksin ini aman nggak, Dok? Sinovac ini aman nggak diberikan kepada anak-anak kita? Dari kalau misalnya tadi kita percaya aja ya Pak ya sama pemerintah gitu. Jadi BPOM ini memang sudah mengeluarkan izin saat ini baru hanya untuk Sinovac untuk anak usia 6 sampai 11 tahun ya. Dan kenapa bisa tiba-tiba mengeluarkan izin itu, tentunya Anda akan mengambil resiko besar. Wah, ini belum pernah diuji ke manusia terus tiba-tiba dikasihkan ke anak-anak, enggak. Jadi sebelumnya atau belum pernah diujikan ke anak-anak, tiba-tiba dikasihkan ke anak kita, itu juga tidak. Jadi dari awal Sinovac ini muncul waktu itu setelah selesai uji klinis di dewasa, sebetulnya di Cina, Brasil, Turki itu sudah melakukan uji klinis Sinovac ini terhadap anak usia 3 sampai 17 tahun. Dan hasilnya adalah seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas, efikasinya memang lebih besar dari dewasa justru. Kalau kita 70%, dia bisa hampir 90%. Dan safety-nya aman. Safe, aman. Makanya itu akhirnya disebarkan dan bisa disarankan untuk diberikan. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari waktu itu? Karena memang bertahap. Jadi biasanya uji vaksin baru itu dari dewasa dulu, remaja, baru anak-anak. Setelah di sana anak-anak mungkin sudah dari 1,5 tahun yang lalu dicoba uji klinisnya, selesai uji klinis, dipublikasi dulu,
disuntikan dulu, barulah akhirnya si vaksin itu bisa masuk ke kita dan di-ACC-kan oleh banyak pejabat di negeri kita ini untuk diberikan ke anak usia 6 sampai 11 tahun. Ganis, Alif. Ganis masukkan. Masuk sini. Dulu, yang lain dulu sebentar. Yang ada di depan aja dulu. Ya, bentar ya. Oke, kita satu-satu aja dulu ya. Ini sekarang bakal nih, nanti sekarang. Oh, itu mana juga nggak terlihat. Jangan gitu, Pak. Sudah, boleh satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Senyum. Ya, 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2. Suntiklah sekali ya. Anak saya bisa Vaksinasi. Saya sebagai orang tua murid sangat menyambut baik kegiatan ini, karena kalau saya sebagai orang tua inginnya anak saya itu sehat ya, terlindungi. Jadi saya sebagai orang tua juga tidak was-was di rumah bahwa anak saya di luar untuk saat ini setelah divaksin akan lebih terlindungi dari sebelumnya, karena mengingat anak saya ini sebenarnya alergi berat, asma juga, alergi berat juga. Saya sudah berkonsultasi ke dokter spesialis anak dan di screening di pelaksanaan vaksinasi ini, dan dokter mengizinkan anak saya untuk divaksin. Berarti anak saya juga sudah siap divaksin. Untuk orang tua yang lain, mungkin kita jangan takut dulu akan isu-isu yang ada di luar saat ini ya, karena yang kita pikirkan untuk saat ini pertama yang paling penting adalah bahwa anak-anak kita sekarang untuk saat ini harus bisa terlindungi, karena
sebagian kan tidak mungkin 24 jam kita bisa melindungi anak kita di dekat kita, di samping kita kan. Jadi sangat-sangat penting lah untuk saat ini dalam kondisi yang seperti ini anak-anak kita divaksinasi. Untuk vaksinasi untuk melindungi baik bagi diri sendiri, baik bagi putra-putri kita, baik bagi keluarga seluruhnya, kecuali nanti akan ada screening siapa yang tidak bisa untuk vaksinasi karena kondisi kesehatan. Itu yang harus kita tepati dan taati dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sehat. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kabupaten. Jadi kami satuan yang tidak terpisah dengan kegiatan vaksinasi ini. Nah, karena antara dinas kesehatan sebagai koordinator dalam Satgas dengan Polres maupun dengan Kodim ini satu badan yang harus saling membantu. Jadi saya tidak membebankan untuk tugas mendapatkan atau mendatakan dari penerima vaksin kepada dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu hanya menyiapkan vaksinator saja. Yang mencari, kemudian mendatakan, kemudian melakukan sosialisasi itu dari TNI dan Polri. Jadi keterpaduan ini yang harus diketahui oleh masyarakat semuanya. Jadi tidak akan mungkin kita menunggu masyarakat di puskesmas, karena banyak aktivitas masyarakat juga yang harus didatakan, kemudian harus dibuatkan jadwal. Jadi alhamdulillah di Kayong hampir semua masyarakat sudah sadar. Hanya untuk membuat jadwal saja. Gitu. Jangan sampai aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari kan terganggu. Terutama Sabtu Minggu itu yang sudah beraktivitas mereka ingin istirahat. Nah, waktu-waktu inilah yang harus dikomunikasikan, dan ini tugasnya TNI Polri untuk mencari kesempatan dari masyarakat waktu yang luang tidak mengganggu aktivitasnya, tetapi program pemerintah bisa berjalan. Kami tapi tidak kami jadikan prioritas saat ini. Kami mengejar 70% dulu untuk Kayong, tapi Pak Gubernur malah menambahkan akhir Februari 80%. Saya yakin akhir Januari karena saya sudah rencanakan 70%, insya Allah akhir Januari kami bisa 70 lebih. Nah, mencapai ke 80%-nya insya Allah akan mudah. Nah, kembali lagi ke masalah masyarakat yang menentang, masyarakat yang tidak mau tahu, masyarakat yang resisten, dan berbagai macam kondisi masyarakat yang intinya menolak, kami akan jadikan PR kedua. Kami tidak akan prioritaskan mereka untuk PR yang pertama ini. Kami akan fasilitasi masyarakat yang sudah sadar, masyarakat yang mengerti, masyarakat yang tidak tahu kemudian tahu, masyarakat yang menentang kami jadikan PR yang kedua. Programnya 100% gitu. Nah, tetapi kembali lagi, walaupun jumlah, nah yang jadi masalah gini, jumlah masyarakat Kayong itu sedikit. Mengapa kok persentasenya masih sedikit? Karena kita bersama bisa lihat kondisi geografis, kemudian penyebaran penduduk yang tidak merata, kemudian vaksinator kita yang jumlahnya terbatas, bukan tidak cukup, sebenarnya cukup, tetapi vaksinator juga perlu istirahat. Vaksinator itu juga ada keluarga yang harus diperhatikan. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itulah kami harus membuat jadwal bagaimana caranya vaksinator itu bisa bekerja dengan maksimal, karena mereka juga tidak bisa kita lepaskan dari peran sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai kepala rumah tangga yang harus membagi jadwal dengan keluarganya di masa-masa libur. Sehingga khusus untuk Kayong Utara hari Minggu kami liburkan, tetapi hari yang lain kami maksimal. Khawatir orang tua, bapak ibu sekalian, tidak usah khawatir. Segera bawa putra-putri Anda, dampingi putra-putri Anda untuk vaksinasi di puskesmas boleh, atau menunggu di sekolah pun tidak ada masalah, karena Satgas akan membuka layanan itu di sekolah-sekolah. Tidak ada, tentunya penyebaran pendidikan tidak merata. Jarak rumah mereka itu bisa sampai setengah kilo. Kemudian dengan kondisi geografis yang luar biasa, medannya sudah ditempuh. Jadi kami akan laksanakan vaksinasi door to door dari rumah ke rumah, tapi tidak saat ini, karena kami sedang prioritaskan penduduk-penduduk terdekat yang termuda, kemudian yang bisa kami layani cepat. Nanti untuk yang jauh-jauh kami akan laksanakan pelayanan sendiri khusus. Kemudian untuk yang menolak juga menjadi PR kami yang kedua.